Tadi kita sudah mengatakan bahwa setengah putaran adalah suatu isometri. Di bawah ini dijelaskan untuk kejadian A, B, dan P segaris, bukti akan lebih mudah lagi. Nanti kalian bisa buat buktinya. Selanjutnya, sebagai perbandingan disusulkan bukti secara analitis. Ini bukti secara analitis. Sebagai berikut, ini buktinya. Bukti pusat putaran kita himpitkan dengan pangkal koordinat O. Jadi pusat putarannya kita taruh di koordinat O. Sehingga rumusnya menjadi X aksen menjadi sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y yang ini. Jadi pusat putaran P ini saya letakkan di sini. Jadi kita punya rumus ini ya, formula ini. Titik A X1, Y1 dipetakan ke A aksen, yaitu X1 aksen, Y1 aksen. Begitu pula untuk titik B, dari X2, Y2 menjadi X2 aksen, Y2 aksen. Nah, jarak titik A aksen ke B aksen adalah selisih kuadrat, akar selisih dari kuadrat ini. X2 kuadrat kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, Y2 aksen, Y2 aksen dikurangi Y aksen dikuadratkan, tadi itu diakar sama dengan, ini rumus jarak ya, pakai rumus jarak, itu sama dengan akar, karena ini ya, ini X min X2 plus X1 dikuadratkan min Y2 plus Y1 dikuadratkan, diakarkan, sehingga di sini sudah dapat dari sana X2 min X1 kuadrat plus Y2 aksen min Y1 aksen kuadrat sama dengan AB, jarak dari A ke B. Ini ada aksennya? Ada ya? Ini bagaimana penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Tadi itu X2 aksen, X2 aksen berarti X jadi min X, ini min X2, lalu Y aksen jadi min Y, yang tadinya Y aksen, Y2 aksen jadi min Y2, Y2 min Y2, ya aksennya hilang. Terus ke sini itu bagaimana? Bagaimana? Gimana? Y2 aksen. Ini kok ada Y2 aksen lagi? Gimana? Gitu kan? Titiknya X1, Y1. Ya. Ke sini jadi ya, tapi ini kok bisa sama dengan ini? Kenapa? Ini X2 kok dikurangi ini. Ini Y2 dikurangi ini ya. Ini enggak ada aksennya ya? Enggak ada aksennya ya? Enggak ada. Tapi ini dari sini ke sini bagaimana? Kok negatifnya pindah ke belakang? Bagaimana? Apakah sama Y2 dikurangi Y1 dengan Y1 kurangi Y2? Beda? Kan ini rumus jarak. Iya. Jadi sama kan? Sama. Sehingga kita punya AB.
terbukti bahwa H mempertahankan jarak. Jadi suatu isometri. Aksen B aksen jaraknya sama dengan A ke B. Dengan sendirinya H adalah koliniasi. Koliniasi apa? Koliniasi itu adalah garis, jika garis lurus jika ditransformasi akan menjadi garis lurus lagi. Karena tadi itu setengah putaran merupakan isometri, lalu oleh karena itu dengan sendirinya setengah putaran itu merupakan koliniasi. Nah, begitu. Selanjutnya, karena dia merupakan koliniasi, garis dipetakan oleh setengah putaran jadi garis lagi, maka kita punya dalil 253 untuk sembarang garis G dan setengah putaran H, maka peta dari G dengan oleh setengah putaran H akan sejajar dengan G, garis G lagi. Buktinya dari gambar 253 yang tadi ya kayaknya. Nah ya, 253 ini garis AB akan sejajar dengan A aksen B aksen. Ini besar sudut PAB P aksen B aksen A aksen sama dengan besar sudut PBA. Maka karena besar sudutnya sama, garis itu sejajar. Ini sudut apalah tadi? Sudut dalam berseberangan. Ini PAB dan P aksen P A aksen B aksen itu dalam berseberangan. Lalu selanjutnya adalah dalil 254. Satu-satunya titik tetap dalam setengah putaran dengan pusat P adalah titik P sendiri. Titik tetap, titik yang diputer oleh dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat P, ya hasilnya titik itu sendiri, yaitu titik P itu sendiri. Sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Bukti tetap titik tetap cukup jelas. Untuk garis tetap, misalkan G garis melalui P, maka ada C dan C elemen dari G. C bukan titik P. Jadi ini kita mau membuktikan apa? Membuktikan bahwa garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Garis yang dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat P akan jadi garis itu sendiri jika garisnya melalui titik P. Nah, di sini suatu garis tetap, misalkan G garis, lalu melalui P. Nah, lalu ada C elemen G, ada C titik di garis G, tetapi C bukan P. Maka C itu akan diputar oleh setengah putaran dengan pusat P, dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat P ke C aksen. Nah, akan segaris dengan C dan P karena apa? P titik tengah C aksen, kan gitu kan sifatnya setengah putaran. Maka C aksen elemen G. Ini berlaku untuk setiap titik pada G. Karena ini berlaku untuk setiap titik pada G, maka G jika dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat P akan sama dengan G itu sendiri. Jadi G garis tetap, tetapi G harus melewati titik P. Ya. Di sini hasil kali dua buah setengah putaran adalah suatu geseran ya. Menggeser meja, menggeser kursi, ya, memindahkan. Khususnya bila B adalah titik tengah AC. Khususnya bila B adalah titik tengah AC. Ini sini ada gambarnya AC, B itu titik di sini ya. Titik tengah AC. Maka komposisi setengah putaran dengan pusat A dan B, sama dengan geseran dari A ke C dengan jarak A ke C.
A ke C, yang sama dengan setengah putaran, komposisi setengah putaran dengan pusat C dan pusatnya B. Coba kita lihat buktinya dan kita lihat gambarnya juga. Coba kita analisa dulu. H, ini H, komposisi HB dan HA, itu berarti kita lihat titik A dan B. Kalau saya punya titik di sini, di setengah putaran dengan pusat B, dengan pusat A dulu, maka ada di sini. Lalu dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat B, jadinya di sini. Ya. Itu apakah sama dengan geseran dari A ke C? Geseran dari sini, panjangnya dari A ke C, iya kan? Ini digeser sepanjang A ke C, sepanjang ke arah kanan, ini juga ke arah kanan. Begitu juga sama dengan setengah putaran dengan pusat C, lalu dikomposisikan dengan setengah putaran dengan pusat B. Tapi sini tidak digambarkan yang ini. Misalkan P, B dan A tak segaris, titik-titik yang tidak segaris, titik-titik yang tidak bisa dibuat dalam sebuah garis. Kalau kita buat garis, titiknya tidak pada garis itu, ketiga titik beda pada garis itu. Kita punya P aksen yang merupakan peta dari P oleh setengah putaran A. Lalu kita punya P double aksen adalah peta dari P aksen oleh setengah putaran B. Contoh ini ya. Ini P, di sini ada P aksen, di sini ada P double aksen. Maka P double aksen di sini adalah komposisi dari setengah putaran, komposisi P double aksen adalah peta dari P oleh komposisi setengah putaran dengan pusat A dan pusat B. Dari definisi H setengah putaran, maka PA sama dengan AP aksen. PA sama dengan AP aksen. Ya, ini definisi setengah putaran. Jadi A-nya jadi titik di tengah-tengah A, P dan P aksen. Begitu juga dengan B. P aksen B akan sama dengan B double aksen. Jadi AB adalah garis tengah sejajar dalam segitiga P aksen, P dan P double aksen. Ini garis tengah AB P aksen, ini ada segitiga. Ini garis tengahnya. Garis tengah sejajar dalam segitiga itu. Berarti P aksen, P double aksen, P double aksen sama dengan 2AB. Ini dari sini ke sini itu sama dengan dari P ke P double aksen. Dua kalinya. Karena AB konstan, AB itu konstan, tetap, karena jaraknya tetap, karena AB adalah dua buah titik yang berbeda, maka jaraknya tetap, maka P double aksen konstan sama untuk P di luar garis AB. Untuk P di luar garis AB. Sehingga di sini, komposisi setengah putaran dengan pusat A dan pusat B menyusun geseran dari A ke C dengan AC adalah 2 kali AB, 2 kali jarak dari A ke B. Untuk kejadian PAB segaris, 3 titik ini segaris, buktinya katanya lebih sederhana. Ini sudah terbukti bahwa tadi komposisi dua buah setengah putaran dengan pusat yang berbeda, maka adalah geseran. Tetapi geserannya 2 kali jarak dari A ke B.